Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tafsir jalan lain surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Qala al-mufassir rahimahullah, la ikraha fid din 'ala ad-dukhuli fihi. Tidak ada paksaan dalam agama untuk menganut masuk di dalam agama tersebut. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy ay zahara bil ayatil bayyinati annal imana rusydun wal kufru ghayyun. Sungguh telah jelas petunjuk daripada kesesatan. Jadi telah jelas yang mana petunjuk, yang mana jalan yang sesat. Maksudnya nampak dari ini ayat dengan ini ayat yang sangat jelas, yang sangat nyata bahwasanya iman itu suatu petunjuk dan kekufuran itu suatu jalan yang tersesat. Nazalat fi man kana lahu minal ansari auladun arada an yukrihahum alal islami. Turun ayat ini qad tabayyana rusydu minal ghayy, la ikrah fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Turun ayat ini pada orang yang mempunyai, orang Nasrani mempunyai beberapa anak. Orang Nasrani ini memaksa anaknya untuk masuk dalam agama Islam. Faman yakfur bit taghuti asyaitani awil asnami, maka siapa orang yang ingkar dengan tagut, yaitu setan, atau baik itu setan ataupun itu berhala, patung. Wa huwa yutlaqu 'ala al-mufradi wal awthani wal jam'i. Wa huwa, dan lafaz tagut itu dimutlakkan, bisa untuk bentuk mufrad dan jamak bersama aja. Wa yu'min billahi wa qad istamsaka tamassaka maksudnya berpegang teguh bil urwatil wuthqa bil aqdil muhkami, dengan ikatan yang kuat, bil aqdil muhakkami, dengan ikatan yang dikuatkan, la fisama lan inqita'a, tidak akan terputus, laha, bagi ikatan tersebut. Wallahu sami'un alim, wallahu sami'un lima yuqal, dan Allah Maha mendengar bagi sesuatu yang dikatakan. Alimun, Allah Maha mengetahui, bima yaf'alu, dengan apa yang diperbuat, yang dikerjakan. Pada ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 256 ini memberi faedah bahwasanya tidak ada paksaan untuk masuk dalam agama Islam, yang mana kita terlahir dalam keadaan fitrah, dan setelah balik itu tergantung kitanya mau ke agama siapanya gitu. Seseorang terlahir dalam keadaan fitrah, lalu setelah balik dia mau ke Majusi atau Nasrani atau ke Islam itu, atau ke Yahudi, Nasrani, Majusi atau ke Islam, terserah. Jadi nggak ada paksaan dalam agama itu. Jadi dalam berkehidupan pun begitu. Ketika kita berkehidupan dengan di Indonesia ini yang berbagai macam suku, budaya dan agama, pluralisme, nah itu harus ada yang namanya toleransi. Toleransi di sini dalam hal beribadah dan dalam hal bermuamalah juga. Toleransi dalam hal beribadah maksudnya kita nggak boleh mengganggu ketika seorang yang non muslim beribadah, kita nggak boleh ganggu. Begitu juga dia nggak boleh mengganggu ketika kita beribadah.
Itu dalam bermuamalah gimana? Maksudnya dalam bermuamalah kita masih boleh berjual beli dalam kepada orang non muslim gitu. Jadi dalam ayat tersebut, dalam ayat ini bermakna tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya kita harus bertoleransi yang dibatas-batasi. Maksudnya tidak sampai kebablasan, tidak sampai membela agama lain gitu. Maksud toleransi di sini menghormati, saling menghormati dalam hal peribadatan maupun dalam hal muamalah gitu. Jadi saling kerjasama, tapi enggak menyembah Tuhan mereka dan enggak membantu dalam hal peribadatan mereka. Jadi dalam Quran surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Jadi ketika Nabi ditawarkan untuk tidak berdakwah atau ditawarkan untuk menyembah Tuhan mereka selama setahun, orang kafir lalu saling tukeran menyembah, Nabi nggak mau gitu. Jadi dalam toleransi di sini maksudnya toleransi dalam hal agama maupun muamalah dengan batasan yang tidak kebablasan dari batasan-batasan agama itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.